masih ada beberapa polemik, dan kita yang coba kami audiensikan kembali, terhitung kurang lebih ada 5 kali audiensi untuk menyelesaikan permasalahan UKT yang ada di UNP. Kurang lebih itu sih latar belakang dari gerakan kita kemarin. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa keresahan dari masyarakat mahasiswa UNP ini telah kita rasakan mungkin terutamanya di masa pandemi ini ya Bang ya. Kalau begitu, sejak kapan sih mulai benar-benar dirasakan bahwa isu ini benar-benar harus disuarakan oleh mahasiswa UNP? Nah, sebenarnya kondisi Ya. Juni 2020, semester Juli 2020, dan terakhir kemarin semester Januari Juni 2021. Nah, itu sudah 3 semester, dan sebenarnya keringanan-keringanan sudah cukup diberikan dari pihak UNP kepada mahasiswa UNP selama 2 semester sebelumnya. Namun karena kemarin belum ada kejelasan dalam waktu yang cukup lama, sementara KRS sudah diambil. Nah, mata kuliah itu sudah mulai diambil, sementara pembayaran UKT, pembayaran UKT itu sudah dibuka, namun KRS belum bisa diambil. Nah, di sana keresahan kita untuk semester sekarang ini mulai muncul. Ada beberapa pertanyaan kenapa pembayaran diutamakan daripada pembukaan KRS-nya. Namun kemarin ditanyakan ternyata ada beberapa penyesuaian kurikulum yang digunakan UNP terhadap kurikulum Merdeka Belajar, dan itu sudah coba kami maklumi. Namun setelah itu beberapa minggu berselang masih belum ada kejelasan juga terkait pembayaran UKT sampai tanggal 14 Juli kalau tidak salah. Itu kami mengadakan audiensi lagi dengan beberapa poin yang tadi diantaranya kami menuntut untuk UNP kembali melakukan sesuai dengan arahan Permendikbud nomor 25 tahun 2020, yakni di sana ada poin-poin penyesuaian UKT mahasiswa, pencicilan, dan pemotongan 50% bagi mahasiswa yang hanya mengambil tugas akhir atau skripsi atau di bawah 6 SKS. Nah, kami juga pada 14 Juli itu menyampaikan keluhan dari mahasiswa bahwa bantuan Kemendikbud dalam periode sebelumnya, itu bantuan kuota sebesar 2,4 juta, itu ada beberapa mahasiswa yang belum mendapatkan refund-nya. Nah, sehingga itu kami audiensikan, dan pada akhirnya kemarin tercetuslah tanggal 3 Agustus postingan kita yang mengkritisi kebijakan yang dilakukan oleh pihak UNP yang terkesan tidak informatif yang pertama, lalu yang kedua, sekalinya ada informasi, itu simpang siur informasinya. Nah, itu mulai keresahan kita berawal di sana. Nah, baik. Berarti sudah dapat dikatakan bahwa dari mahasiswa UNP sendiri pun telah mencoba untuk mengaudiensikan dan menyuarakan bagaimana pendapatnya terkait dari keresahan yang dirasakan. Salah satu contohnya tadi seperti yang telah disampaikan oleh dari Bang Imam tadi, telah disuarakan melalui beberapa sosial media yang dimiliki oleh BEM UNP, contohnya pada di Agustus yang baru saja diposting. Nah, dengan itu Bang, apakah sudah ada kelanjutan dari pihak rektoratnya sendiri? Setelah postingan kita tanggal 3 Agustus ya 2021, itu kita mulai mengaudiensikan kembali. Karena kita tentunya sebagai mahasiswa, gerakan yang kita bangun kan gerakan akademis ya. Kita lebih mengutamakan komunikasi di antar kita. Seandainya ada kendala dari pihak birokratnya dalam penyelesaian permasalahan ini, kita sebagai mahasiswa juga dapat mengerti. Namun yang disayangkan, informasi yang disampaikan itu belum kunjung hadir, dan sekalinya hadir itu simpang siur, seperti yang saya sampaikan sebelum tadi. Nah, setelah audiensi yang dilakukan, ternyata dari pihak UNP pun masih ada beberapa informasi yang kurang jelas. Itu kami juga, ini lebih kepada pengembalian 2,4 juta bantuan Kemendikbud pada mahasiswa UNP yang belum kunjung diberikan. Audiensi kami lakukan pada pihak keuangan, dan namun yang didapati hanyalah janji-janji bahwa kami diminta untuk kembali minggu depan, dan itu juga terjadi beberapa kali. Dan
sebenarnya audiensi tidak hanya dilakukan oleh pihak BEM, tapi juga secara perorangan bagi mahasiswa yang menerima 2,4 juta tersebut. Dan ya sama, jawabannya ya minggu depan, dan itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Oke. Dan bisa juga dapat dikatakan bahwa semester baru pun sebentar lagi juga akan dimulai, benar begitu Bang? Ya. Lalu bagaimana langkah-langkah dari mahasiswa untuk melanjutkan prosesnya? Apakah memang terhenti karena permasalahan ini yang belum direspon sama sekali oleh pihak kampus ataupun rektorat, atau bagaimana Bang? Ya, kita sebagai mahasiswa kaum pergerakan ya, tentunya ada alurnya dalam kita menyusun pergerakan. Kita juga sudah mencoba komunikatif terhadap pihak WNP, kita juga sudah menyusun naskah kajian, kita juga sudah mencari data yang menjadi penguat landasan kita lah untuk bergerak. Nah, ini tidak menutup kemungkinan untuk kita sendiri dari mahasiswa WNP untuk melakukan gerakan yang lebih daripada sebelumnya. Nah, sementara di kampus-kampus lain pun sudah banyak yang kita katakanlah mereka mengadakan aksi seperti UNRI, seperti UNSRI, UNRAM yang beberapa waktu lalu mereka rektoratnya, bahkan ada tagline-nya Gayang Rektorat. Nah, karena ini berkaitan dengan finansial Kak ya, tadi Kakak sampaikan juga bahwa kondisi saat ini serba sulit, kita juga kesulitan, bahkan untuk menutupi kebutuhan hidup saja kita payah gitu. Dan kita diberikan bantuan oleh pemerintahan, namun bantuan itu tidak sampai ke kita, hak kita yang seharusnya bisa meringankan permasalahan kita, tapi tidak sampai kita, ya mau tidak mau ini bisa berujung kepada hal yang lebih yang kita tidak inginkan sebenarnya. Nah, tapi untuk tindakan berikutnya kita akan mencoba mencari jalan tengah kepada pihak-pihak terkait bagaimana caranya seandainya refund tadi memang belum bisa diberikan sekarang atau bahkan memerlukan waktu yang cukup lama. Setidaknya kita memerlukan informasi terkait itu. Bagaimana sih kejelasan dari refund bantuan Kemendikbud pada mahasiswa WNP ini. Nah, untuk jalan tengah ini sebenarnya dari kita sudah mencoba memberikan beberapa opsi yang nantinya akan kita sampaikan kepada pihak keuangan dari WNP, khususnya Bapak OR2 ya. Baik, baik. Untuk itu bagaimana harapan dari Bang Imam selaku Presiden Mahasiswa BEM UNP dan juga mungkin harapan dari seluruh mahasiswa UNP terkait dari isu ini? Yang pertama harapan dari kita ya, pandemi segera berakhir. Terkhusus kita mungkin di Indonesia, kita berharap agar kita kembali pulih dan bisa berkegiatan secara normal kembali. Sehingga kita pun juga bisa memaksimalkan potensi barangkali ya mencari tambahan dana dan lain sebagainya, dan kesehatan kita juga bisa terjamin. Nah, itu harapan kita yang pertama. Lalu harapan kita yang kedua, pihak-pihak terkait mungkin dalam hal ini adalah birokrat UNP agar lebih informatif lah kepada mahasiswanya. Sampai di mana sih dana kita, sampai di mana sih hak kita, terhambatnya di mana, dan gimana kejelasannya. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, lalu yang kedua juga komunikatif ya kepada kita, mungkin dari BEM yang sebagai tonggak pergerakan perwakilan dari mahasiswa WNP untuk mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan WNP, maupun kepada mahasiswa secara perorangan, karena tidak menutup kemungkinan untuk audiensi, untuk bertanya, apalagi terkait haknya, hak pribadinya, itu tidak hanya BEM saja yang berwenang sebenarnya. Kita secara personal juga berhak untuk menerima kejelasan dari hak yang seharusnya kita terima. Nah, harapannya pun nanti solusi yang kita tawarkan dapat bisa menjadi pemecah dari masalah yang hadir pada saat ini, dan pihak birokrat juga lebih mengutamakan permasalahan-permasalahan finansial yang ada di UNP, karena kita lihat juga pihak birokrat UNP juga memiliki fokusan-fokusan yang lain. Namun kita harapkan untuk saat ini itu lebih fokus kepada keberlangsungan dan bagaimana mahasiswa UNP itu bisa tetap menjalankan perkuliahannya, bagaimana permasalahan finansial tadi dapat teratasi dengan baik dan tidak menimbulkan kericuhan dalam pergerakan. Nah, itu mungkin yang kita harapkan ya.
Baik, baik. Semoga saja isu ini dapat menemukan jalan keluarnya sesegera mungkin. Kami doakan untuk seluruh mahasiswa Universitas Negeri Padang. Dan sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Bang Imam Wahyudi telah menyempatkan waktunya untuk dapat bisa berbagi bagaimana ceritanya terkait dari permasalahan yang saat ini sedang mahasiswa UNP hadapi. Dan untuk itu semoga saja kembali lagi jalan keluarnya, semoga segera bertemu kembali. Baik, sekiranya Amin, itu amin. dia untuk pembicaraan kita dengan Bang Imam hari ini. Kabar Sumber hari ini akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.